Handalah bin Abu Amr ini risau. Kenapa ya? Ketika saya sedang tidak bersama Nabi atau lagi jauh sama Nabi, itu kok Arab ibadah itu malas, rasa malas, bosan. Jadi ini dalil bagi para kusala. Handalah curhat kepada Abu Bakar dan kemudian kepada Kanjeng Nabi. Jawaban Kanjeng Nabi itu begini. Banyak di riwayat itu sirah yang memperlihatkan betapa para sahabat itu, ya karena mereka sezaman dengan Kanjeng Nabi, mereka itu senantiasa berusaha untuk bisa terhubung dengan Kanjeng Nabi melalui jalan mereka masing-masing, melalui konteks mereka masing-masing, melalui posisi dan latar mereka masing-masing. Ada misal seseorang yang bernama Kulsum bin Hakim. Dia ini menjadi imam rutin lah ya, atau tokoh masyarakat di daerah Kuba, di Madinah ya. Beliau ini punya kebiasaan gini kalau ngimami. Habis baca Fatihah gitu ya, dia mesti baca kulhu. Mesti. Habis kulhu baru baca surat yang diinginkannya. Jadi dia baca surat 2 kali. Jadi misalnya ngimami maghrib, habis baca Fatihah dia baca kulhu, habis itu baca misalnya watin wazaid. Selalu. Orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya mengapa dia melakukan seperti ini. Padahal Kanjeng Nabi tidak melakukan seperti ini. Jawabannya begini, Kulsum bin Hakim ini, ya beliau sepuh ya posisinya waktu itu. Beliau menjawab, ya aku suka aja baca kulhu. Kalau kalian tidak suka, tidak setuju, nggak usah jadi makmum saya. Orang-orang itu tetap mengikuti beliau karena beliau memang orang yang dihormati, orang yang wara lah. Tapi ada yang melaporkan ini kepada Kanjeng Nabi. Kebiasaannya Kulsum bin Hakim ini. Tahu komentar Kanjeng Nabi itu begini. Ketika ditanya kenapa dia begitu, kata Kanjeng Nabi, karena dia suka sama kulhu. Kanjeng Nabi menjawab begini. Langsung disampaikan kepada Kulsum bin Hakim. Hubbuka iyyaha. Rasa sukamu, rasa cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu adkhalakal jannah, menjadi sebab bagimu masuk surga. Jadi bab kulhu ini ada 2 riwayat, saya kutip satu aja. Ini satu bentuk ya, bagaimana orang lalu mendapatkan taskhih langsung dari Kanjeng Nabi. Ada lagi sahabat lain itu, beliau ini namanya Handalah bin Abu Amr. Bapaknya Abu Amr ini dulu musuh Nabi, orang yang memusuhi Nabi dan meninggal dalam keadaan musyrik gitu ya. Handalah bin Abu Amr ini risau. Kenapa ya? Ketika saya sedang tidak bersama Nabi atau lagi jauh sama Nabi, itu kok Arab ibadah itu malas, rasa malas, bosan. Jadi ini dalil bagi para kusala. Handalah curhat kepada Abu Bakar dan kemudian kepada Kanjeng Nabi. Jawaban Kanjeng Nabi itu begini. Ya Handalah, wahai Handalah, sa'ah wa sa'ah. Orang itu setahap demi setahap. Setahap demi setahap. Kalau kamu selalu berada di dalam posisi di saat kamu sedang bersamaku, girohnya itu, maka malaikat akan mendatangimu di saat engkau berbaring dan berjalan. Saking hormatnya kepadamu, itulah kira-kira maksudnya. Ini satu bentuk lagi. Saya tambahin satu riwayat lain. Ini nanti ada kesimpulannya ini.
Ada seseorang yang bernama Malik bin Nahdah, sahabatnya. Dia ini tergolong orang orang kaya lah, orang mampu ya. Malik bin Nahdah ini ia sebutlah sungkan pekewuh ketika mau sowan Kanjeng Nabi dalam keadaan menggunakan pakaian bagus. Karena dia tahu Nabi itu orang yang sangat zuhud. Maka Malik bin Nahdah ini datang kepada Nabi, sowan kepada Kanjeng Nabi dengan menggunakan pakaian lusuh gitu ya. Kanjeng Nabi bertanya begitu ketemu Malik bin Nahdah ini, apakah Allah telah memberikan rezeki kepadamu? Benar wahai Rasul. Dalam bentuk apa? Malik bin Nahdah mengatakan, saya punya dirham, saya punya kambing, saya punya unta, saya punya kebun. Kanjeng Nabi bersabda begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataka azza wa jalla malan." Kalau Allah paring harta kepadamu, falyura alaika, maka tampakkanlah pada dirimu sebagai rasa syukurmu kepada Allah. Hadis ini kelak di kemudian waktu itu dijadikan dalil oleh Abu Hanifah untuk menjawab orang yang menuduh Abu Hanifah itu hubud dunia. Oke. Cukuplah ini contoh riwayatnya, ini banyak. Kaitannya riwayat 3 barusan ini dengan ayat yang saya bacakan tadi itu begini. Setelah kata wa yuzakkikum, ayat itu bunyinya gini. Wa yu'allimukumul kitabah wal hikmata. Dan Kanjeng Nabi itu yang mengajari kalian tentang kitab suci Al-Quran, takwil-takwilnya dan segala macam. Wal hikmah, hikmah di sini artinya sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Kanjeng Nabi juga mengajari banyak hal yang kamu tidak tahu. Oke. 3 riwayat tadi menunjukkan bagaimana Kanjeng Nabi wa yu'allimukum al-hikmah, mengajarkan sunnah-sunnah kepada umatnya dalam berbagai bentuknya dan latarnya masing-masing. Tetapi karena semuanya itu ternisbat terhubung kepada Kanjeng Nabi, maka ini lalu menjadi sahih dan mantap. Ini letaknya di sini nih. Letaknya bagaimana cara kita itu menciptakan tali keterhubungan kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kotak kita masing-masing. Bagaimana Kanjeng Nabi bertutur mengajarkan sunnahnya tentang orang yang tolabul ilmi, misal kita tahu bagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan kepada orang yang berumah tangga, orang yang berusaha, orang yang segala macam konteks orang masing-masing itu hendaknya senantiasa selalu punya tali hubungan yang intens dan intim kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teman-teman yang kiranya akan lalu menjadi jalan yuzakikum tadi itu loh buat diri kita. Yuzakikum tadi kepada diri kita. Teman-teman, saya tambahkan satu poin. Kalau kita bertanya, wujud dari amaliyah Al-Quran, Al-Quran saja lah ya, wujud dari amaliyah Al-Quran yang paling mantap itu seperti apa? Maka kita hanya akan punya satu jawaban, yakni dereke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Adapun wujud-wujud yang kita sangka ini mantap, ini mantap, ini mantap, itu semuanya sangkaan kita. Seluruh sangkaan kita itu selesai ketika dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Tapi ketika tidak dinisbatkan, maka itu hanya berhenti sebagai sangkaan belaka. Inhum illa yadunnun, sungguh mereka tiada lain hanya berprasangka, begitu kata Al-Quran kepada orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita meyakini hakul yakin bahwa ejawantah dari mengamalkan Al-Quran itu adalah derek ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana mungkin kita lalu menciptakan, mengada-ngadakan hubungan kepada Allah Ta'ala melalui jalal Al-Quran yang di dalamnya tidak ada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Itu mustahil. Itu tidak wajar. Tidak wajar. Sebutlah Al-Quran itu berbicara tentang hukum apapun, yakinlah
Kula baleni. Sebutlah Al-Quran itu bicara apapun dan panjenengan berusaha memahami dengan sungguh-sungguh seksama, seotoritatif mungkin, yakinlah bahwa ini sama sekali tanda petik tidak ada artinya jika tidak ada nisbatnya kepada Kanjeng Nabi SAW. Mengapa begitu? Satu, kita ini tidak pernah bisa mengandalkan danun kita sebagai kebenaran kecuali yang didalilkan disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Itu satu. Yang kedua, seberapa mampu kita menerapkan isi Al-Quran itu, seberapa mampu kita mau melakukan itu. Itu mustahil. Al-Quran bilang begini ke kita. Jadi kalau mau ngambil ayat yang ekstrim ya, atau ayat yang paling tinggi. Fala wa rabbika, tidak, demi Tuhanmu. La yu'minuna, tidaklah kalian beriman. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim, wahai Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita lalu mengadakan takwil sendiri gitu loh, tanpa nisbat kepada Kanjeng Nabi, kan begitu? Tanpa nisbat kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin kita menetapkan suatu perkara, suatu pemahaman gitu ya, kita merujuk kepada ayat apapun gitu ya, tanpa menisbatkan kepada Kanjeng Nabi, padahal Al-Quran jelas bilang, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, terhadap perkara apapun yang terjadi di antara kalian. Itu baru di level zahiriyah. Sekarang dengarkan level batiniyahnya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian di dalam hati mereka, di dalam batin mereka, itu tidak ada satupun gerenengan, satupun unek-unek terhadap apa yang engkau tetapkan, wahai Muhammad SAW. Wa yusallimu taslima, dan mereka hanya pokoknya manut dengan semanut-manutnya. Pertanyaannya, kita manut di titik apa? Kan berarti kalau mau diambil kesimpulan tertingginya itu, berarti kan memang ya sudah layu minun, kan begitu tuh. Tapi teman-teman, tenang. Setelah dibikin tinggi banget, sekarang ada yang membumi banget terakhir gitu. Kabar gembiranya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran juga, yang ini ternisbat dengan Kanjeng Nabi SAW. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sungguh Allah tidak akan menghukum, mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau Muhammad SAW bersama mereka. Tafsir itu menyebutkan begini, maksud wa anta fihim, bagaimana dengan orang-orang yang tidak hidup sesama dengan Nabi selama Kanjeng Nabi Muhammad SAW hidup ada di dalam hati. Tentu lisannya yang paling masyhur lazim kita lakukan adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi, mencintai Kanjeng Nabi dengan jalan kita masing-masing, sebagaimana tadi itu ada jalannya Kulsum bin Kulsum bin Hakim, ada jalannya Malik bin Nahbah, ada jalannya Ukasah bin Mihson, sanes Mahsud Mihson. Sahabat itu sedemikian luasnya, kapan-kapan tak jenengan tak warisi sanate. Golongan tukang turu ada, golongan tukang rebahan ada. Tapi titik tekannya itu secara rohani batinnya adalah wa anta fihim, itu yang mesti selalu kita genggam. Maka nuwun sewu nggih teman-teman, pelan-pelan dalam amal kesaenan apapun, pelan-pelan nggih. Mau itu tahajud, mau itu ngaji Quran, mau itu sedekah, mau itu ngasih jajan ke teman-teman, itu pelan-pelan kita hendaknya bangun supaya wa anta fihim, ada Kanjeng Nabi di sini, ada Kanjeng Nabi di sini, ada Kanjeng Nabi di sini. Maka semuanya itu insya Allah menjadi penuh barokah.